Ya, terima kasih banyak Bram dan Joan ya. Sangat heboh, seru, merasa muda kembali 10 tahun, 20 tahun. Mantap MC-nya. Mantap, mantap. Wah, ini Bang Isar ya nih kayaknya suaranya. Ya, ya. Baik. Ya, teman-teman, terima kasih banyak untuk undangannya. Terima kasih untuk Calvin yang sudah kontak saya. Kemudian mungkin juga tadi ada Bang Yona, ada Bang Hisar, Yosua, teman-teman yang bersama-sama ini ya, melayani di kampus dan berjuang bersama di ladang masing-masing nih ya. Oke, sebelumnya kita akan mulai dengan doa dulu ya, sebelum kita akan bersama-sama menurunkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini saat kami bersama-sama dengan teman-teman dari pelayanan kampus di Regional 1. Ada banyak tempat Tuhan, kami datang dari Tangerang, dari Depok, Bogor, dari Jakarta, dari Medan, dari Nias, dari Lampung ya Tuhan, dan dari tempat-tempat lain Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu lah yang menyatukan kami. Kami mengucap syukur karena saat ini kami ingin bersama mengingat kehadiran-Mu di muka bumi ini untuk untuk kami ya Tuhan, untuk kami bisa didamaikan dengan Engkau. Allah, saat kami akan mendengar firman Tuhan, akan bersama-sama merenungkan tentang Engkau, kiranya Tuhan hadir, Engkau membukakan hati kami, Engkau menolong kami untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau. Mohon Engkau menolong hamba yang penuh dengan dosa juga tidak sempurna, mohon hikmat-Mu ya Tuhan, mohon Engkau yang berkata-kata pada teman-teman ini bukan hamba sendiri. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam Tuhan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik teman-teman, saya izin share screen dulu ya. Mohon maaf ya, ini vibe-nya langsung berubah ya, dari ceria menjadi serius ya. Ya, oke, tapi semoga kita masih bisa terus belajar ya tentang topik yang saat ini diberikan, yang beberapa waktu lalu diberikan oleh Calvin ya, yang kontak saya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang United by God's Love. Ya. Jadi ini topik yang menarik dan relevan untuk dibahas dan kita ingat kembali di suasana Natal ini. Ini adalah rally kampus Natal untuk Regional 1. Nah, teman-teman, sebelum kita akan masuk, tadi terima kasih untuk Bram sudah membacakan beberapa CV singkat saya. Ini saya, terus istri saya dan anak saya masih satu. Saya dari Surabaya, kebetulan juga saat ini jadi sering bekerja sama nih dengan papa mamanya Bram ya, Mas Hari dan Mbak Kris, dan juga banyak juga di pelayanan kampus ya tadi teman-teman dia. Jadi saya dari pelayanan kampus ITS. Kemudian saat ini juga sambil mengkoordinasi Sublek 42 gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, mau ngobrol apapun bisa kontak saya, jangan sungkan-sungkan ya. Saya mungkin tidak sesibuk yang Bram sampaikan tadi ya. Ya sibuk tapi masih kalau untuk pekerjaan Tuhan berharap masih bisa terus meluangkan waktu. Oke, teman-teman, apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Waktunya tidak panjang, jadi kita akan belajar 3 hal saja. Yaitu yang pertama, apa sih yang menyatukan kita? Ya, apa yang menyatukan kita? Kemudian yang kedua, kita akan belajar bahwa ternyata kita disatukan oleh kasih Allah melalui Yesus Kristus. Dan di suasana Natal ini kita ingin mengingat kembali bahwa kelahiran Kristus, pesan utamanya ialah penyatuan ini. Kemudian kita akan belajar tentang hidup dalam kesatuan dan kasih. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita menerapkan kesatuan dan kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, kita mulai dengan yang pertama ya. Apa yang menyatukan kita? Teman-teman, saya ingin menanyakan dulu. Jadi ini masih agak santai dulu ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini. Apa ya kira-kira persamaan antara fans klub sepak bola, itu kebetulan Liverpool yang saya taruh di situ, dan politisi?
gitu ya. Apa persamaan antara fans klub sepak bola dan politisi? Teman-teman silahkan tulis di kolom chat apa saja yang terpikir menurut kalian. Apa sih persamaannya? Ada kerjasama. Nah ini Tasya menjawab ada kerjasama. Ada lagi? Kayaknya beda banget ya. Yang satu olahraga, yang satu di gedung DPR atau di partai-partai politik ya. Ingin menang, sama-sama disatukan oleh klub atau lembaga. Mendukung satu hal yang sama, ini katanya Nerpa ya. Perlu cari dukungan ya. Jadi klub sepak bola ada dukungan, parpol ada dukungan ya. Sering tampil di TV ya. Sama-sama populer gitu ya. Ada kebersamaan, ada komunitas ya. Perlu ada komunikasi ya. Oke, ya saya kira jawaban-jawabannya menarik ya. Ini Bang Isran menjawab ada bisnis, ada kepentingan, ada kompromi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya luar biasa teman-teman. Ini sangat baik ya. Nah, saya setuju banyak teman-teman menyampaikan hal yang tepat di sini ya. Kesamaannya ialah ternyata mereka ini sama-sama punya satu tujuan, ada kepentingan yang sama, ada hal yang menyatukan mereka sehingga mereka akhirnya jadi satu komunitas, gitu ya. Orang yang suka sepak bola, mereka akan ingin timnya untuk menang, gitu ya, dan mereka mendukung, mereka membeli tiketnya, mereka beli merchandise, mereka teriak-teriak gitu ya supaya timnya menang. Para politisi juga punya kepentingan untuk mereka meraih suara, gitu ya. Mereka bisa mendapatkan kursi, kemudian mereka mungkin bisa berkuasa. Politisi yang baik akan membawa kuasanya itu ke arah yang baik juga. Nah, tapi ada kesamaan ternyata, dan teman-teman menyimpulkan hal yang tepat. Ya, jadi ternyata teman-teman kalau kita lihat di sekeliling kita, itu sekelompok orang itu disatukan oleh berbagai hal. Ada mungkin di antara di sini ada cewek-cewek yang suka sama BTS gitu ya. Ada yang jadi BTS Army gitu ya. Disatukan oleh boy band ya, oleh kesukaan akan lagu K-pop. Ada orang yang suka hewan ya, mereka disatukan oleh kecintaan mereka akan binatang, akan anjing misalkan di foto itu. Atau ada yang Greenpeace ya, misalkan yang ingin mengutamakan lingkungan, isu-isu lingkungan diangkat supaya banyak orang aware akan isu ini. Jadi selalu ada ide, ada figur, ada sesuatu bersama yang ingin diperjuangkan, dan itu menyatukan sekelompok orang yang ada di sini. Kalau saya sendiri pengalaman kecil saya pernah mengalami disatukan oleh sebuah jaket. Gitu ya. Apa ini artinya ya? Nah ini jaket ini bukan sembarang jaket gitu ya. Nah, jadi ini jaket kalau masuk ke Elektro ITS gitu ya, kita akan mendapat jaket ini kalau sudah jadi anggota himpunan mahasiswanya gitu ya. Ini jaket yang sakral gitu ya. Karena maba nggak dapat, jadi waktu saya jadi mahasiswa waktu itu angkatan 98, hanya orang-orang yang lulus pengkaderan gitu ya selama setahun dengan berbagai suka dukanya. Mungkin teman-teman yang lahirnya seera dengan saya, mungkin ada Bang Hisar, gitu, masih merasakan ya pengkaderan di PTN itu ya ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Tapi itu membuat akhirnya waktu selesai pengkaderannya itu menjadi sangat dekat satu dengan yang lain. Dan selama kuliah itu menjadi kompak begitu ya, tidak sungkan-sungkan untuk minta tolong dan menolong. Sesuatu yang dipelajari setelah masuk tahun pertama kita kuliah. Jaket ini kalau dipakai gitu apa ya, jadi sudah kayak sangat bangga banget begitu ya, dan itu disatukan, menyatukan kita, menyatukan kami yang waktu itu kuliah di elektro. Nah, teman-teman, jadi apa yang menyatukan sekelompok orang sangatlah penting, gitu ya. Tadi kita lihat ada kesukaan akan band, akan ide tertentu, kemudian mungkin yang saya tunjukkan tadi akan keanggotaan hima sebagai kebanggaan dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa komunitas-komunitas yang ada di dunia itu tidak sempurna, begitu ya, dan akan rentan untuk hilang. Begitu. Mari kita lihat sama-sama. Suatu komunitas biasanya perlu figur atau ide pemersatu yang sangat kuat. Dan ini juga bergantung pada inisiatif dan keaktifan anggotanya. Jadi saat figurnya hilang, idenya tidak lagi menarik, komunitas itu mungkin pelan-pelan akan ya redup, begitu ya, bahkan akhirnya bubar. Komunitas yang
anggotanya tidak aktif, tidak ada inisiatif, maka juga lama-lama dia akan pasif ya, dan akhirnya bisa bubar. Jadi misalkan klub-klub olahraga yang dulunya kuat, waktu prestasinya turun, ya mereka ditinggal oleh fansnya. Atau misalkan orang menggemari band, waktu bandnya bubar, maka ya fans klubnya akan bubar karena bandnya sudah nggak ada. Misalkan ini apa nih, One Direction, yang mungkin yang terbaru Naif ya, yang sudah cukup lama akhirnya juga bubar begitu. Nah, sekarang pertanyaannya ialah seperti ini, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan komunitas kita sebagai komunitas orang percaya di kampus, khususnya di kampus Navigator yang saat ini kita bersama-sama? Apa sih yang menyatukan kita? Apa yang menyatukan kita bersama? Nah, ini yang membawa kita pada bagian yang kedua. Kita akan belajar apa artinya united by God's love through Christ. Sebelumnya, kita akan belajar tentang nature of God's love. Apa sih kasih Allah gitu ya? Seperti apa kasih Allah ini? Saya ingin minta bantuan teman-teman nanti untuk membacakan ini ayat-ayat yang ada di sini. Silakan dibaca bergantian ya. Jadi siapa saja boleh membaca. Silakan untuk yang pertama dari Matius 5 ayat 43 sampai 45. Minta tolong ya, salah satu bisa membacakan. Boleh ya, Mas? Ya, silakan. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman Allah, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ya, oke. Terima kasih. Ini Elsa ya tadi ya bacakannya. Oke, ya. Maaf, tadi saya tidak lihat. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Waktu kita ingin kembali pada kasih Allah, ya, apa sih kasih Allah itu? Ini salah satu ayat yang menurut saya menolong sekali untuk membayangkan atau mendapatkan gambaran yang benar tentang kasih Allah. Kita sangat sering teman-teman mengasihi orang-orang yang baik dengan kita, gitu ya. Karena itu muncul kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi kasih Allah sangat berbeda. Kasih Allah ini bertolak belakang, gitu ya, dengan bayangan kita sebagai manusia. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian mengapa? Karena Allah sendiri gitu ya, itu menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Teman-teman, kita melihat di sini kasih Allah ini luar biasa besar, luar biasa luas. Dia tidak melihat orang ini jahat atau baik, orang ini benar atau tidak benar. Kasihnya sama, kasihnya luas, kasihnya sangat tidak terbayangkan oleh kita. Kita seringkali dengan mudah mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci orang yang membenci kita. Itu sangat-sangat alami. Bagian berikutnya, sehingga hal ini membuat kita sebenarnya tidak natural ya untuk memahami kasih Allah. Paulus memahami ini waktu dia menyampaikan di suratnya di Efesus 3 ayat 18 yang mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Karena apa? Karena hal ini tidak mudah dipahami, teman-teman. Pemahaman kita sangat terbatas. Kita sering mendefinisikan sendiri kasih itu harusnya seperti ini. Tapi kita belum bisa memahami sepenuhnya betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat lain yang menolong kita melihat hal ini ada di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Bisa minta tolong salah satu teman lagi membacakan? Ya, ini supaya nggak bosan ya, nanti bosan dengar suara saya terus. Silakan. Saya bacakan ya Mas ya. Iya, terima kasih Yos. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, terima kasih Yos, Bang. Teman-teman, di sini kita melihat bahwa
Sekali lagi Allah menunjukkan bahwa Ia Allah yang sabar. Ia Allah yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nature kita, teman-teman, waktu ada kesalahan, kita akan dengan sangat cepat menghukum. Seperti orang-orang yang akan menghukum wanita yang kedapatan berzina dan melempari dengan batu. Tetapi Yesus mengambil langkah sebaliknya. Dia mengampuni wanita itu. Tidak mudah bagi kita untuk memahami kasih Allah, karena kita sendiri bukan orang yang mudah mengasihi. Kita mungkin orang yang lebih mudah membenci daripada mengasihi. Lebih mudah iri hati daripada kita ikut senang dengan keberhasilan orang. Tidak alami untuk memahami kasih Allah yang demikian besar, demikian panjang, demikian tinggi, dan demikian dalam. Tapi itulah kasih Allah untuk kita. Teman-teman, baik jika kita di masa Natal ini, kita bisa ambil waktu, kita menyepi gitu ya dari banyak hiruk pikuk kesibukan dan perayaan dan lain sebagainya, dan coba berpikir tentang kasih Allah yang luar biasa. Mengapa Allah mengasihi kita? Mengapa Allah mengasihi manusia dan dunia yang demikian rusak? Dan dengan itu kita bisa sedikit memahami kasih Allah untuk kita. Teman-teman, semuanya berawal dari kasih Allah. Waktu kita melihat kepada diri kita, dan di Natal ini kita juga mengingat kelahiran Yesus, kita dengan waktu yang sama, kita itu mendapatkan bahwa kasih Allah itu awal dari segalanya. Ini bukan berawal dari kita, bukan berawal dari inisiatif manusia, tetapi berawal dari Allah. Ayat hafalan ataupun ayat populer yang sangat sering kita kutip juga dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita juga belajar ya tentang ilustrasi jembatan ya teman-teman ya, bahwa manusia tidak bisa membangun jembatan. Beberapa minggu lalu saya coba mengajarkan ilustrasi ini pada anak saya, Jose. Terus belajar bahwa manusia nggak bisa membangun sendiri, gitu ya. Tetapi harus inisiatifnya dari Tuhan yang membangun jembatan itu melalui Yesus Kristus. Ya, jadi dengan ayat ini kita melihat bahwa inisiatifnya dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan karena hebatnya manusia sehingga ia menjangkau Allah. Karena Allah berinisiatif, Allah duluan, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah yang kita nikmati pada Natal ini, teman-teman. Semuanya berawal dari kasih Allah, dan kasih itu diberikan melalui kelahiran Kristus. Silakan satu orang membacakan ayat yang sering kita baca saat Natal ini ya, dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, kita lihat bahwa kasih Allah, ya, karena kasih Allah tadi, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saya senang sekali dengan ayat ini, ada kata-kata seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita kembali melihat konsep dari Allah, bahwa Allah itu memberi dan kita menerima. Inisiatif dari Allah, kita tinggal menerima, karena itu ialah karunia Tuhan yang tidak bisa kita usahakan. Itulah kasih Allah, teman-teman. Itulah kasih Tuhan yang besar, bukan hanya untuk 1, 2, 3 orang di antara kita, tapi untuk seluruh umat manusia, orang-orang berdosa yang memberontak kepada Dia. Yesus datang, Yesus lahir, supaya Allah memindahkan kita dari dosa kepada kesucian, kepada Allah sendiri. Jadi kita datang kepada Allah melalui Kristus. Semuanya berawal dari Allah, dan melalui Kristus kita sampai kepada Allah. Karena kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah.
dan kita disatukan sebagai anak-anak Allah. Ada satu ayat yang baik lagi ya, dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Mohon bantuan salah satu lagi membacakan. Oke, aku bantu ya. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semuanya adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, terima kasih ya, Mela ya dari Kalimantan Barat ya. Ya, teman-teman, kita melihat di sini bahwa dikatakan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, setelah kita percaya kepada Yesus dan kita berpindah dari maut kepada hidup melalui kelahiran Kristus, kematian Kristus, ternyata ada efek lain yang diberikan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita bukan lagi menjadi pribadi-pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Bukan lagi hanya Handi, Bram, Yosua, Elsa, dan lain sebagainya, tapi kita saudara seiman, kita satu keluarga, kita sama-sama anak-anak Allah. Ini perubahan status yang sangat besar, teman-teman ya, yang kita perlu sadari, kita perlu rasakan, dan kita perlu terapkan, gitu ya, bahwa kita bukan lagi individu-individu yang terpisah, tapi kita ialah satu kesatuan, kita united, gitu ya, by Jesus ya, united by Jesus. Bagian berikutnya mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mungkin kalau mau diterapkan di sini ya, tidak ada lagi orang Jawa, orang Batak, orang Tangerang, orang Kalimantan, tidak ada semua gitu ya. Tetapi kita disatukan karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Kita disatukan. Dan bukan hanya kita disatukan, tapi kita juga berhak menerima janji-janji Allah, karena kita menjadi keturunan Abraham. Ya, ini adalah hal yang luar biasa, teman-teman. Ternyata kita disatukan oleh darah Kristus, oleh kelahiran Kristus. Ya. Jadi God's love through Christ unite us. Ini menjawab pertanyaan tadi ya. Mungkin fans Liverpool disatukan oleh kecintaannya pada Liverpool. Pencinta anjing disatukan oleh kecintaannya pada anjing. Tetapi kita orang-orang percaya disatukan oleh kasih Allah melalui Kristus. Dan itu ialah alasan yang luar biasa kuat, alasan yang akan bertahan sampai kekekalan, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Inilah sebabnya mengapa kita united, mengapa kita disatukan. God's love through Christ. Ini membawa kita kepada bagian yang ketiga, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kesatuan dan kasih. Ada satu ayat yang diberikan Calvin kepada saya, dan ayat yang sangat baik juga ialah dari Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Minta tolong salah satu teman bisa membacakan kembali. Silakan kalau ada yang bisa membantu satu lagi. Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, terima kasih Bastian ya dari Medan ya. Thank you Bastian. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Kristus, kita menjadi satu kesatuan, menjadi anak-anak Allah, what's next? Apa berikutnya? Kasih ialah kata kunci yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen, dalam komunitas orang percaya. Dikatakan di sana, kenakanlah kasih sebagai pengikat
yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pengikat di sini berarti kalau banyak hal yang berbeda, gitu ya, apa sih pengikatnya? Apa yang membuat ada common ground, ada kesatuan, ada sesuatu yang sama terus, yaitu karena kita saling mengasihi. Teman-teman yang sudah menikah mungkin akan sangat merasakan ya bahwa hanya dua orang ini saja sudah sangat berbeda, gitu ya. Kalau dipikir-pikir bagaimana dua orang yang sangat berbeda, punya temperamen berbeda, kesukaan yang berbeda, tapi bisa jadi satu puluhan tahun sampai Tuhan memanggil. Secara manusia nyaris nggak mungkin, begitu ya. Kalau kita lihat banyak juga ya di negara-negara Barat ya, seperti Bill Gates misalkan ya, yang di usia senja sudah sukses luar biasa, tapi akhirnya bercerai. Salah satu yang menurut saya hilang ialah karena tidak ada kasih sebagai pengikat. Tidak ada lagi alasan yang sama untuk berkomunitas, untuk menjalani kehidupan bersama. Kasih di sini menjadi sesuatu yang sangat penting, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dikatakan di sini juga di bagian berikutnya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih sebagai pengikat, kemudian damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati kita, membuat kita menyadari panggilan kita sebagai satu tubuh, sebagai satu keluarga. Teman-teman, mari kita terus mengenakan kasih ini, gitu ya, untuk bisa menghidupi hidup kita dalam komunitas orang percaya. Kemudian kita ingin menggali nih lebih jauh, kasih itu seperti apa? Kalau teman-teman sempat, silakan nantinya membaca dari 1 Korintus 13. Ini ayat yang luar biasa indah tentang kasih. Teman-teman bisa terapkan di antara teman-teman di persekutuan, mungkin dengan pasangan, untuk yang sudah berkeluarga, dan luar biasa baik ya. Saya akan membacakan di sini tentang kasih yang tidak mengutamakan diri sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih yang seperti inilah teman-teman, yang tidak mengutamakan diri sendiri, yang mengutamakan orang lain, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah kasih yang kita ingin miliki masing-masing, yang kita ingin terapkan dalam persekutuan kita. Ini gambar yang sangat menarik ya. Ada dua orang anak yang ingin melihat tidak tahu, mungkin ini ada olahraga tertentu, tapi nggak bisa gitu ya karena kurang tinggi. Akhirnya yang satu merelakan dirinya dijadikan kursi ya oleh yang lain. Ini menunjukkan kasih yang tidak mengutamakan diri sendiri. Kemudian kasih yang harus kita miliki juga adalah kasih yang bertindak. Kasih yang bertindak, kasih yang bukan hanya di mulut, bukan hanya kasih yang konsep ya, tetapi kasih yang bertindak. Minta bantuan salah satu teman bisa membacakan lagi dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, terima kasih Chris ya dari Tangerang. Oke, teman-teman, ini adalah kasih yang bertindak ya. Konteks ayat ini sebenarnya tentang iman dan perbuatan ya. Bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Itulah yang menunjukkan kemurnian iman itu. Tetapi contoh yang diambil sangat menarik ya. Dikatakan kalau seorang saudara tidak punya pakaian, kekurangan makanan, kemudian kita hanya berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Kita hanya berkata, kita hanya berkonsep, hanya berpikir, tapi tidak ada tindakan nyata. Maka kasih kita menjadi kasih yang sia-sia gitu ya, kasih yang mati. Kasih yang ada di sini kalau tidak diterapkan percuma gitu ya. Sama artinya kita tidak memahami dan tidak usah dikatakan gitu ya.
Tapi kasih yang berguna ialah kasih yang bertindak, kasih yang dilakukan. Sekalipun kecil, sekalipun mungkin orang lain tidak bisa tahu, tapi waktu kita action, melakukan kasih ini, itulah yang terhitung. Itulah yang dinikmati oleh teman-teman dalam komunitas. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti ini ya teman-teman, ada ya semacam rapat kerja Navina, di mana Kuya Roni ya, Kuya ini kayak bank atau mas gitu ya, seorang staf navigator yang juga menjadi dirnas di Filipina. Dia mengatakan ada 4 fungsi utama dari komunitas yang mengasihi. Ya. Fungsinya ada 4. Yang pertama ialah a place for meeting needs. Komunitas ialah tempat di mana kita saling memenuhi kebutuhan. Teman-teman, komunitas yang nyata ialah komunitas yang terlibat dalam kehidupan satu dengan yang lain. Kalau yang satu misalkan sedang kesulitan membayar biaya SPP, maka komunitas bergerak, ayo kita bantu, ayo kita urunan, gitu ya. Kalau yang satu sedang kesulitan tempat tinggal, mungkin yang lain menampung dulu di tempatnya. Ayo kamu tinggal di kosku, ayo kamu tinggal di RTP. Tapi penuhilah kebutuhan. Ada kebutuhan kesulitan untuk mengerjakan tugas. Mungkin dibantu untuk teman-teman yang punya kemampuan, kakak kelas, kita penuhi kebutuhannya. Komunitas ialah tempat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau di Surabaya, istilahnya mungkin bukan Surabaya ya, kadang-kadang teman-teman staf mengatakan, yang senior mengatakan kita harus bersedia direpoti, gitu ya teman-teman. Yang berbahaya ialah waktu kita dilihat wah terlalu sibuk, terlalu senior, terlalu apa sehingga orang tidak mau merepotkan kita. Nah itu berbahaya karena dengan begitu kita tidak bisa membagi kasih, gitu ya. Jadi mari kita belajar untuk memenuhi kebutuhan orang lain, saling memenuhi kebutuhan. Kemudian juga ada komunitas ialah tempat untuk menerapkan berbagai karunia dalam pelayanan, dalam penyembahan. Ada teman-teman ya mungkin seperti Bram yang sangat gifted ya dalam membawakan acara luar biasa. Tapi mungkin juga ada teman-teman yang tidak bisa banyak bicara, tapi saya bisa mendoakan. Atau saya tidak punya banyak waktu, tapi hati saya besar untuk mendukung dalam dana. Atau saya bisa mengajak teman-teman saya, saudara saya, datang ke pelayanan, datang kepada Tuhan. Jadi sangat banyak variasi karunia yang kita bisa terapkan di komunitas. Tidak hanya 1 atau 2 jenis saja. Kemudian yang ketiga, komunitas ialah tempat kita melatih, melengkapi, membesarkan pekerja. Komunitas bukan hanya tempat kongko-kongko, bukan hanya tempat senang-senang bersama ya, tetapi ada bagian kita ingin menghasilkan pekerja. Dan terakhir, komunitas ialah tempat untuk mengutus pekerja-pekerja yang sudah siap. Teman-teman di kampus akan ada waktu teman-teman akan berpindah. Jadi misalkan Nerva ya kalau nggak salah tadi dari Undip ya harus pergi gitu ya ke Medan. Tapi itu ialah pengutusan juga gitu ya karena Nerva tempat yang baru akan melayani juga ya. Jadi 4 hal ini perlu ada di dalam sebuah komunitas sehingga akan berfungsi dengan baik. Teman-teman, saya ingin mengakhiri renungan saya dengan beberapa kisah gitu ya. Jadi saya ingin cerita tentang mungkin sedikit tentang pelayanan kampus ataupun di rumah tinggal bersama yang saya alami selama di Surabaya ya di masa-masa muda saya dulu. Saya dulu angkatan 98 ya teman-teman ya. Jadi hampir mirip dengan Bang Hisar gitu ya. Jadi mungkin juga dengan Bang Yona ya. Jadi mungkin segenerasi ya. Nah, jadi zaman dulu ya kami tinggal di rumah tinggal bersama atau dulu namanya rumah latihan. Ini adalah tempat di mana orang yang datang dari berbagai latar belakang tinggal bareng, suasananya mungkin cukup sederhana gitu ya, masih kurus-kurus banget gitu ya di sana. Tapi ini adalah tempat yang baik untuk latihan berkomunitas, berkomunikasi, saling membantu. Kadang ada masalah, konflik, tapi dicoba diselesaikan. Tapi kita yang satu hal yang tidak pernah lepas ialah kita real, kita nyata, kita tidak tidak menutupi begitu ya. Waktu ada kesulitan kita akan bantu. Waktu saya mengalami masalah, orang lain akan membantu. Waktu ada teman yang kesulitan bayar SPP, kita akan bergerak gitu ya. Ini ada tempat di mana menurut saya sampai sekarang kalau di ITS ya, itu rumah tinggal bersama itu menjadi sumber pekerja begitu ya. Hampir tidak ada pekerja yang tidak lahir dari rumah tinggal bersama. Kemudian
satu hal yang menarik yang saya rasakan, kasih teman-teman begitu ya. Itu misalkan waktu kami menikah gitu ya. Ini pernikahan saya tahun 2009 akhir begitu ya. Ini teman-teman yang waktu itu panitianya ya anak-anak ini gitu ya. Jadi saya dulu waktu saya sering menjadi panitia pernikahan orang lain gitu ya. Tapi waktu saya sendiri menikah, saya merasakan dilayani oleh teman-teman ini. Waktu itu MC-nya Mas Rofi ya, yang staf di Surabaya, staf kampus Surabaya. Kemudian panitianya ini semua begitu ya. Jadi ada yang menjadi pagar ayu, ada yang ikut ngangkat-ngangkat makanan gitu ya, ada yang kayak nari gitu ya. Jadi dan mereka sangat sigap dan seringkali orang yang datang itu kan bingung ya, ini siapa sih gitu ya. Saudara bukan begitu ya. Tetapi mereka sangat mengasihi dan menunjukkan hal yang praktis ya. Dan itu selalu di pernikahan-pernikahannya teman-teman navigator itu menjadi sesuatu yang orang tua ataupun keluarga besar itu selalu bingung gitu ya, kok bisa begitu ya, saling mengasihi dengan sangat dekat gitu. Kemudian waktu saya sempat sekolah di Sydney selama 4 tahun. Kemudian waktu saya pulang kembali juga sama, yang jemput di bandara ya anak-anak ini ya, anak-anak RTP, anak pelayanan gitu ya. Dan kemudian kami juga biasa saling bantu gitu ya. Misalkan ada satu yang pindahan rumah, kita sewa pickup gitu ya. Terus ayo kita ya mungkin dulu dengan Bang Hisar di Surabaya juga sering ya. Hal seperti ini sangat-sangat wajar gitu ya. Jadi kita belajar di rumah ini, rumah tinggal bersama di pelayanan kampus, kita masih muda, kita tidak punya banyak uang gitu ya. Kita tidak sibuk juga ya. Kita punya banyak waktu dan ini kita pakai untuk saling menolong satu dengan yang lain, merasakan indahnya melayani dan bahkan juga dilayani pada waktunya. Cerita yang lain, satu cerita terakhir ialah mungkin saya ingin cerita dengan persahabatan kami dengan keluarga Desmas dan Dinda. Desmas ini adiknya almarhum Dimos ya, yang juga di ITS dan sampai sekarang masih bersama-sama dengan kami di pelayanan kampus Tambak. Ini foto dulu ya, masih sangat kurus-kurus banget ya, masih single semua. Ini waktu kami cross exposure ke Semarang ya, sempat sama-sama. Kemudian berjalannya waktu, kami Desmas terus saya layani, saya mentor. Kemudian waktu kami kembali dari Australia, waktu dia menikah kami tidak ada karena kami masih di Australia. Waktu dia kembali kami melanjutkan lagi hubungan ini. Kemudian waktu dia memiliki anak yang pertama, ini ya kami kunjungi dan kami sangat bersukacita seperti adik sendiri nih yang punya anak begitu ya. Kebetulan istrinya Desmas, Dinda ini juga dilayani oleh Enda, jadi pas begitu ya. Kemudian karena waktu itu mereka juga membangun rumah dan rumahnya belum bisa ditempati karena masih proses begitu ya. Mereka tinggal di rumah kami 1-2 bulan begitu ya. Itu adalah cara-cara praktis bagaimana kita bisa yang bisa ditolong dari keluarga ini gitu ya. Jadi teman-teman kita bisa melihat sekeliling kita dan do something practical gitu ya yang bisa kita lakukan untuk teman di sekitar kita. Kemudian kadang-kadang kami ajak mereka, ayo kita ini piknik sederhana lah ya. Jadi cuma jalan ke Laguna ini kalau mungkin Bang Gisar tahu ya. Jadi jalan kemudian makan bareng gitu ya. Kemudian terakhir kemarin minggu lalu kami ke rumah orang tuanya, ini rumahnya Dinda, ini foto dengan ibunya, kami juga lumayan dekat, dan sekarang kami mobilnya dipinjam untuk menjemput lagi gitu ya. Tapi itu yang kami bisa lakukan untuk membantu mereka. Jadi teman-teman dengan hal-hal praktis seperti ini hubungan akan sangat baik ya dan tidak ada sungkan dan ini bisa berlanjut terus untuk Injil gitu ya. Saya juga kadang minta bantuan ke Desmas, ke Dinda waktu ada hal-hal yang kita kerjakan bersama di pelayanan. Karena kita saling hadir untuk memenuhi kebutuhan, maka waktu menyampaikan kebutuhan menjadi tidak ada masalah begitu ya. Karena kami saling membantu, kami saling mengasihi. Itu beberapa hal praktis teman-teman. Slide terakhir dari saya, mungkin nanti bisa didiskusikan waktu di breakout room gitu ya, atau teman-teman bisa pikirkan secara pribadi, silakan. Ada 2 hal saja. Yang pertama, mari kita ambil waktu untuk evaluasi secara pribadi. Menurut teman-teman, apa yang menyatukan Anda dengan teman-teman lain di komunitas kampus? Apakah memang kasih Allah melalui Kristus tadi? Atau mungkin yang menyatukan ialah agenda organisasi, kesamaan minat,
oh karena kampus yang sama, karena nggak enak sama pemimpin, yang mana gitu ya? Apakah memang benar-benar kasih Allah melalui Yesus Kristus? Kemudian yang kedua, hal praktis apa ya yang bisa Anda lakukan untuk hidup dalam kesatuan dan menunjukkan kasih kepada teman-teman lain dalam komunitas kampus atau dalam komunitas di mana teman-teman berada? Ya, baik, dua hal ini silakan nanti jika memungkinkan didiskusikan, tapi saya serahkan juga ke panitia pelaksanaannya seperti apa.